Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wadah, sadaqa wadah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zama ahzaba wadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus pundi kabaripun, sehat? Alhamdulillah. Tasih semangat ibadah, semangat sedekah. Kula doakan mudah-mudahan kula panjenengan dan tiyang ingkang ibadahipun istiqomah. Tiyang ingkang thalabil ilminipun istiqomah. Tiyang ingkang pikantuk ridhanipun Allah gesangipun berkah. Rezekinipun berkah. Usianipun berkah. Pedamelanipun berkah. Keluarganipun berkah. Anak keturunanipun berkah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sahabat bihadir ingkang kula hormati, wonten ing dalem menika insyaallah kita akan bincang-bincang tema kekinian seputar gadget. Judulnya tetap keren nggih. Dilematik HP dan seni untuk mengelolanya. Sedaya presa HP iki. Sedaya kagungan HP iki. Reka gunen malah mboten mung siji mboten mung loro. Nek bagi 5 ya HP 5. Saking pun zamane HP. Saya punya cerita 2 pekan yang lalu. Saya ditimbali salah satu sekolah SMP di Klaten yang muridnya 690 siswa dalam acara parenting POT, pertemuan orang tua wali, yang dihadiri sejumlah wali siswa berarti 590 wali. Yang menarik pada waktu itu, ketua POT-nya, ketua paguyubannya itu seorang ibu-ibu. Ketika memberi sambutan, mereka menggebu-gebu, membakar suasana. Narasinya kurang lebih nanti. Bapak Ibu semuanya, kita hadir di sini untuk bersama-sama memikirkan anak-anak kita. Kita sadari dan kita tahu betul bahwa kita sedang berhadapan dengan suatu kekuatan besar. Kita semuanya tahu anak-anak kita sekarang setelah mereka main HP, mereka malas beribadah, mereka malas ke masjid, mereka malas baca Quran. Betul? Ya, hadir semua jawab betul. Kita sadari semuanya, setelah anak-anak kita main HP, maka semangat belajarnya menurun, prestasi sekolahnya jeblok. Betul? Lebih keras. Betul. Lalu ibu-ibu menikah untuk pidato yang penting. Maka hari ini mari kita sepakati bersama, HP kita jadikan musuh bersama. Setuju? Yang ada semuanya setuju. Lebih semangat lagi. Jur MC ganti sesampunipun dari ketua paguyuban unggah MC nimbali kula. Selanjutnya
waktu, saya persilakan kepada Kak Ardi Gunung Kidul untuk memberikan trik bagaimana kita melawan HP. Lalu bahasa narasi ini bagaimana trik untuk melawan HP. Tapi karena mengkodahu, saya juga naik ke pentas ke panggung itu. Bismillah, minta petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan lidah saya menyampaikan. Tapi dirotok mikir jeruk, lah wong 600-an wong plus gurumi plus karyawane kabeh sepakat satu kata, HP musuh bersama. Kayak kula didhawuhi untuk memberikan trik atau strategi untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Bukan jujur dong itu. Tapi dalam itu enggak kelangan lakon. Saya menggunakan triknya adalah saya jalan. Saya anggap mereka semuanya wayang, harus ngikutin saya, harus manut saya. Tapi saya mengambil narasi ilmiah dan logika. Maka ketika mix saya bawa, setelah mukadimah saya sampaikan, Bapak Ibu, Bunda-bunda, ayahanda semuanya, saya ingin mencocokkan dulu sebelum saya mulai bincang-bincang penting ini, karena kita akan mengalahkan musuh kita, yaitu HP. Maka saya cocokkan dulu biar tidak salah saya memahaminya. Apakah putra putri Bapak Ibu semuanya pegang HP? Semua jawab, ya. Alhamdulillah, langkah pertama sudah masuk. Yang kedua, apakah setelah Bapak Ibu punya anak yang main HP, mainnya bukan hanya semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, tapi berjam-jam, bahkan berhari-hari? Betul. Strategi 2 sudah masuk. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu, apakah setelah putra putri Bapak Ibu main HP, senang HP, ketergantungan dengan HP, sholat diabaikan, azan didengar tapi tidak menggerakkan kaki dan hatinya untuk melangkah ke masjid? Ambil dulu semuanya. Apakah anak-anak Anda lebih jauh dengan Al-Quran? Sudah malas-malasan baca Al-Quran dan jarang sekali duduk lama di masjid? Ketika sekali 2 kali ke masjid, selesai sholat salam langsung pergi? Semuanya nganggur. Yang keempat, apakah putra putri Bapak Ibu setelah main HP prestasinya jadi menurun? Anda menurut? Betul memang menurun kakak, hancur. Oh, hancur. Artinya bobrok, menurun drastis. Yang kelima, tolong dijawab, dan jawabannya harus jujur. Anak-anak Anda punya HP, dia beli sendiri apa dibelikan orang tua? Semua jawab, dibelikan orang tua. Mati gue. Dalam mau mainan. Saya kuatkan lagi. Bapak Ibu membelikan HP dengan uang dari sekolah yang dititipkan Bapak Ibu untuk membelikan anak panjenengan, apa uang panjenengan sendiri? Uang sendiri. Lalu saya angkat ke atas, saya berdiri, yang tanya dulu. Kenapa anak Anda yang disalahkan? Kenapa putra putri panjenengan yang kau salahkan? Yang membelikan HP orang tuanya dengan uang-uang milik orang tuanya. Anak main HP, harusnya Bapak Ibu semuanya bangga. Di pidato di podium ini narasinya harus dibalik. Bapak Ibu semuanya, kita ada orang tua yang sukses. Kita telah membelikan HP, bahkan HP milik anak kita lebih bagus daripada milik gurunya. Anak-anak kita kecanduan HP, ketergantungan HP, siang malam main HP, dari pagi sampai pagi lagi main HP, meninggalkan masjidnya, meninggalkan sholatnya, meninggalkan Qur'annya, prestasi ambruk. Kita sukses Bapak Ibu semuanya.
ini. Domat-matan, saling pandang, baru tersadar bahwa yang salah pertama bukan anaknya, tapi orang tuanya. Karena yang memberikan HP orang tua. Dengan uangnya orang tua. Setelah dibelikan, anak menggunakan, lepas kontrol dan masuk ke dalam sistem yang dibuat HP, baru anak disalahkan. Padahal yang salah adalah orang tua. Nah, saya dari Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan. Apakah saya cukup di sini dulu sampai sekian dan wassalam? Apakah bincang-bincang mau kita teruskan? Pak Kepala Sekolah, lanjut kakak. Bagaimana Ibu Pak Iban? Rela kalau saya lanjutkan karena beliau yang ngomporin musuh HP. Apa musuh bersama? Iya kak, silakan. Baik, karena rela, maka saya lanjutkan. Kalau ingin memusuhi HP, hancurkan dulu ego pribadi orang tua. Karena orang tua lah yang pertama kali langkah yang membuat anak salah. Perbaiki. Yang pertama, harus sadar saya yang salah. Karena saya yang memfasilitasi. Saya yang salah karena saya yang memberikan hati. Yang kedua, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata yang saya pikir kalau diberikan HP itu tanda cintanya orang tua, ternyata anak saya malah jadi jauh dari prestasi. Ya Allah, astagfirullah, saya yang salah ya Allah. Di malam hari ini saat lanjut, saya yang salah ya Allah. Ternyata setelah saya berikan HP, maksud saya hadiah biar senang, tapi ternyata belum saatnya ya Allah. Dan saya tidak ambil peran untuk mendampinginya. Saya yang salah ya Allah. Kalau kita tidak merasa dan tidak minta maaf kepada Allah, berbanyak istighfar, sia-sia pertemuan ini. Sekitar 700 orang semuanya amin. Sepakat kita mampu salah, semuanya amin. Tidak perlu dijawab karena bahasa mukanya sudah terlihat menderita. Selanjutnya pulau terus Bapak Ibu, kenapa anak-anak itu lebih senang HP daripada orang tuanya? Ini masalah yang kita tahu. Jawabannya adalah karena HP itu lebih enjoy, asik menggunakan. Sementara orang tua kadang-kadang menyebalkan. Yang kedua, karena yang kita mau, yang anak mau, selalu ditutup oleh HP. Fasilitasnya, sistem kerjanya memanjakan apapun yang diinginkan. Sementara kadang-kadang orang tua acuh tak peduli pada keberadaan anaknya. Yang ketiga, karena di dalam HP itu sekali sentuh itu langsung respon. HP sekali sentuh itu langsung kasih respon bagus. Sementara orang tua kadang-kadang dipanggil bola-balik nggak nyauri. Diminta sesuatu yang bermanfaat, cuek-cuek saja. Pak, boleh? Pak, pulang ke sekolah Pak. Oh iya, emang katong. Responnya nggak bagus. Pulang dari sekolah, Waalaikumsalam. Bu, kalau pemantau, ya kono. Dengan bahasa-bahasa yang kurang menganakkan cintanya anak-anak. Maka kalau ingin musuh dan mengalahkan HP, kita sepakat HP musuh bersama dan kita harus menang, maka kita harus lebih asik daripada HP. Orang tua harus lebih menyenangkan daripada HP. Orang tua harus lebih responsif daripada HP. Anak pulang dari sekolah,
Kita sedang bekerja, tinggalkan pekerjaan itu. Kita sedang baca-baca buku, tinggalkan bacaan itu. Lalu dipapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ganteng kewes pulang, Masya Allah. Ayo nak, ganti baju. Kepiye mau sekolahan, pelajarannya gimana? Ada pengalaman apa hari ini? Ganti baju. Ganti baju. Lalu kita makan di layar kembali. Disenangkan, dihappykan. Maka anak-anak yang tadinya enggak menyangka akan mendapatkan hadiah luar biasa dengan makan di layar kembar, ternyata Masya Allah, mamaku keren banget, papaku Masya Allah asik banget. Nah, itulah yang akan menggeser HP di anak-anak, di hati anak-anak, diganti dengan keberadaan orang tua. Baik, ada gambaran? Tunggu sebentar. Ada gambaran? Ya, nanti detailnya kita niru metode Nabawiyah yang sudah teruji dan terbukti kebenarannya, yaitu kurikulum istri-istri para nabi, bagaimana membangun bonding, cinta, kemesraan kepada anak-anaknya, sampai-sampai setan pun gak bisa mengalahkan. Bukan hanya setan gepeng apa ya, setan beneran, Azazil laknatullah, Raja Iblis pun kalah. Tapi sebelumnya mensebu, karena yang hadir ini banyak mbah-mbah ya, paling enggak kita bisa menempatkan bagaimana menjadi mbah yang baik, karena anak itu banyak mendapatkan perlakuan lebih istimewa dari mbahnya. Orang tua, bapak dan ibunya itu kadang-kadang masih tegel menahan keinginan anak, karena orang tua itu ada cinta besar. Saya memberikan ini, tapi saya lihat dulu syaratnya, ini manfaat enggak ya, ini ada sesuatu ribet yang pantas enggak ya. Kalau orang tua Simba itu enggak, semua keinginan cucunya selalu dipenuhi. Makanya Simbah dalam Islam itu tidak termasuk orang yang pantas mengasuh cucunya, karena sangat dimanjakan. Mila yen napa menika wonten putra semake putraning tidak disimbahi ngeten nggih. Murid kula sampai sembilan menika banyak mereka yang over, bisa overconfident atau ya macam-macam lah, atau overacting dan lain-lain. Karena apa? Karena Simbah ini yang penting cukup, yang penting kalaksanan, dan itu tidak ada syarat. Apapun yang diminta selalu diberi, bahkan ketika berat pun diperjuangkan. Tapi kalau orang tua itu kadang-kadang memang masih ada filter-filter. Ini kira-kira pantas enggak, saatnya belum, dan lain-lain. Nah, kembali ke HP, kita akan bicara masalah HP, berarti tidak jauh kita akan bicara tentang dunia anak-anak kita. Dunia anak kita atau dunia cucu kita sama, karena kita sudah termasuk orang tua yang mungkin masih punya anak atau sudah punya cucu. Tapi semuanya bermanfaat. Kita harus tahu dulu, kita harus sepakat dulu, anak itu bagi orang tua seperti apa sih kedudukannya? Anak bagi orang tua, anak bagi dalam sebuah keluarga. Al-Quran menjawab di Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Artinya hartamu dan anakmu perhiasan dunia. Anak itu adalah perhiasan. Yang namanya perhiasan pasti menyenangkan. Yang namanya perhiasan pasti membanggakan. Yang namanya perhiasan harus dijaga. Yang namanya perhiasan harus disimpan. Yang namanya perhiasan harus dipastikan tidak boleh rusak dan hilang. Maka anak titipan dari Allah, amanah yang harus
dijaga benar-benar. Anak itu bukan karena proses orang laki-laki dan perempuan akan nikah lalu punya anak, enggak. Kalau laki-laki perempuan nikah lalu punya anak, apa bedanya dengan ayam? Ayam ada jago, ada babon, kemudian kawin, kemudian punya anak. Mereka juga punya anak. Kambing juga begitu, ada jantan, ada betina. Mereka juga punya anak-anak, keturunan, cempe-cempe dan lain-lain. Tapi seorang al-insan mempunyai kewajiban, kita mempunyai anak yang menjadi cahaya mata, yang menjadi hiasan hati, dan harus dijaga benar-benar. Menjaga dengan dua cara: diberi asupan gizi yang padat, gizi dan seimbang, sehingga pertumbuhan fisiknya bagus. Kemudian dijaga psikologisnya, kolbunya, sehingga perkembangan jiwanya terarah kepada cinta Allah. Kalau hanya untuk membesarkan anak-anak, Masya Allah Bu, panjenengan kalah pitik. Ayam ada babon punya anak 10. Anak 10 itu 3 bulan 5 bulan tumbuh menjadi ayam-ayam yang beliau-beliau semuanya. Sedangkan kita punya anak 10, misalkan anak 10 sesuai dengan percontohan ayam, maka kita akan kelabatan. Kita sudah menjerit, kita sudah banyak berdesah, banyak berkeluh. Jadi kalau hanya untuk pengurusan anak, kita kalah dengan ayam. Maka tujuan Allah menghadirkan kita dalam mahligai keluarga bersama pasangan kita bukan sekedar kita diberi tugas untuk membesarkan anak-anak kita, tapi menjaga jiwa dan raganya. Jiwa itu hati dan kalbunya yang semakin hari semakin dekat cintanya kepada Allah. Kemudian secara fisik dia akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan kuat. Dua inilah kewajiban bagi kita. Kalau seandainya kita sudah berkeluarga, sudah nikah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, lalu kita nggak punya anak, kira-kira bahagia enggak? Senang apa senang? Senang apa senang? Senang. Kita nggak senang, kita nggak bahagia. Jangankan kita orang yang banyak dosa, jangankan kita yang suka lupa kepada Allah, orang yang nggak punya dosa, orang yang takwanya tinggi, orang yang kekasih Allah dianggap nabinya Allah, itu pun ketika nggak punya anak bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai rezeki anak, hatinya hampa. Emang ada? Ada. Siapa? Banyak. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Bunda Sarah, 20 tahun menikah belum dikaruniai putra. Setiap malam di sujud sholat malamnya Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami putra yang sholih. Di tempat yang lain Bunda Sarah juga berdoa dengan narasi yang sama, Rob 20 tahun kami lalui bersama, hamba kami cinta tidak punya anak, karunia Engkau ya Allah. Karuniakanlah kepada kami seorang putra yang nanti akan meneruskan risalah ayahnya. Karuniakanlah kepada kami. Kalau Engkau tidak memberi karunia kepada kami keturunan, siapa yang akan meneruskan risalah Nabi ayahnya? Dan takdir menjawab dengan karunia cinta Allah. Lewat Bunda Hajar, Nabi Ibrahim punya Ismail. Lewat Bunda Sarah, Nabi Ibrahim punya Ishak. Yang kedua, pemuda Ishak menikah dengan Rifki binti Batuel, seorang wanita solehah
dari Babilonia. 20 tahun menikah, sama dengan ayahanda Nabi Ibrahim, belum dikaruniai keturunan. Maka pemuda Iskak yang waktu itu belum jadi nabi, selalu menengadahkan tangannya memohon minta bermunajat kepada Allah. Rob, karuniakanlah kepada kami seorang putra, generasi yang solih-solihah, yang akan meneruskan risalah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rifkah binti Batuan juga berdoa dengan narasi yang sama. Rob, 20 tahun kami lalui. Jadi narasi seorang perempuan itu biasanya mengangkat masa lalunya. 20 tahun lalu, 20 tahun yang kemarin, 20 tahun kami lalui, belum engkau beri putra kepada kami. Karuniakanlah kepada kami keturunannya, Rob, yang akan mendakwahkan Islam, kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan takdir Allah menjawab, Nabi Ishak mempunyai putra kembar. Yang satu diberi nama Yakub alias Israel, yang satu Isai atau Ais. Dan dari Yakub alaihissalam menurunkan nabi, dari Isai menurunkan raja-raja. Masya Allah. Ada lagi yang nikah lama belum punya anak, ada seorang pemuda yang berkhidmat di Baitul Maqdis, namanya pemuda Imron. Pemuda Imron menikah dengan pemudi solehah namanya Hanna, Hanna. Mas Imron menikah dengan Bunda Hanna. 20 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Maka keduanya setiap malam bermunajat kepada Allah, mengangkat kedua tangannya dan tidak menurunkan setiap malam sampai Allah mengabulkan harapannya. Rob, 20 tahun kami lalui berdua, hampa hati kami karena Engkau belum membuahkan cinta kami dengan karunia putra terbaik. Rob, hamba bersumpah, wallahi, kalau Engkau karuniakan putra kepada kami, putra kami nanti akan kami wakafkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Ternyata di tempat yang berbeda, Bunda Hana juga berdoa, Rob, 20 tahun kamu menikah, kamu belum bisa menikmati kebahagiaan tanpa kehadiran hamba kecilmu di pangkuan kami. Karuniakan kepada kami ya Rob, dan kami berjanji kalau Engkau karuniakan makhluk kecil, malaikat kecil kami, cinta kami, maka anak kami nanti akan kami wakafkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Pada saat itu di Palestina, orang yang mewakafkan anaknya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis itu adalah terpuji dan mulia, menjadi cita-cita umat Islam. Dan di tahun ke-21 lahirlah seorang malaikat kecil perempuan diberi nama Maryam, yang nanti melahirkan Nabi Isa alaihissalam. 20 tahun menikah tidak dikaruniai anak, maka hati nggak seneng tapi senang, nggak bahagia. Maka kita yang awal karuniai anak adalah rezeki terindah dan terbaik. Kenapa terindah? Karena dengan anak-anak itu hidup menjadi menyala, kerja semakin bersemangat, dan keluarga menjadi lebih indah. Yang kedua, anak-anak kita jalan surga bagi kita. Saat kita mendidik dengan baik, ditanamkan akidah yang kuat, dicurahkan ilmu agama yang bagus, dibimbing beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah penghambaan yang sesungguh-sungguhnya, maka anak kita nantilah yang akan menyelamatkan kita. Pertama, di dunia saja, ketika kita punya anak yang soleh, anak baik dalam tataran mata manusia,
Prestasi kesolehan itu sudah membanggakan orang tua. Yang kedua, ketika kita wafat di alam kubur, kita sendirian tanpa ada teman, maka doa dari anak-anak kita itulah rezeki terbaik bagi orang tuanya. Yang ketiga, ketika dimaksa, saat kita mau melangkah menuju kepada surga lewat Shiratal Mustaqim, jalan yang menghubungkan mahsyar dan surga, yang di bawahnya ada neraka, orang tua banyak dosa. Betul enggak? Non saya adakah di sini yang sedikit dosanya? Yang enggak punya dosa sama sekali? Yang banyak dosanya? Masya Allah. Orang tua itu kemungkinan besar, dan memang kita banyak dosa. Karena ada dosa barangkali belum diampuni oleh Allah, ketika kita di mahsyar mau menuju kepada surga lewat Shiratal Mustaqim, jalan yang sangat sempit, kecil, berat. Langkah kaki karena ada dosa yang ganduli di sini, maka menjadikan langkah terseok, terayun dan mau jatuh. Bersyukur ada malaikat kecil yang menjadi penolong orang tuanya. Siapa? Anak-anaknya akan berebut untuk mengulurkan tangannya, kemudian menggait tangan kita, menyelamatkan orang tua yang mau tergelincir tadi, dan dibopongnya rame-rame ke dalam surga. Kalau seandainya ternyata sampai terjatuh benar di dalam neraka, sedangkan anak kita sudah di surga karena kesolehannya, maka anak kita akan minta izin kepada Allah karena dia soleh atas usaha orang tuanya yang mensolehkannya. Karena dia rajin sholat tapi dibimbing oleh orang tuanya yang ngajarin sholatnya. Dia cinta masjid karena diajarin cinta kepada masjid waktu di dunianya. Dia bisa mendakwakan Islam karena disekolahkan orang tuanya. Maka anak kita akan minta izin kepada Allah untuk menjemput orang tuanya yang masih di neraka, dan orang tuanya akan dibawa ke dalam surga. Jadi anak adalah jalan keselamatan hidup kita sampai ke surga. Baik. Untuk itulah hari ini kita akan bersama-sama berusaha untuk menjadi laki-laki yang bernama Bapak dan menjadi perempuan yang bernama Ibu, yang bukan hanya mencukupi kebutuhan anak-anak materialis saja, yang bukan hanya mencukupi fasilitas dunianya saja, tapi kita tampil menjadi seorang ayah, seorang ibu yang berperan untuk menyemai kesolehan ke dalam jiwanya, sehingga anak-anak kita tampil menjadi pribadi soleh-soleha yang akan mengalirkan kebaikan di sungai kehidupan di Indonesia hari ini. Nah, kembali kepada HP. Ini pokok masalah yang akan kita bersama-sama bincangkan malam ini. Saya awal di narasi. Don Sewu Budi, ada yang lahirnya tahun 60-an? 70-an? Ada. Yang 70-an, yang 70-an saya 71. 75 sampai 80 ada. 70. Yang lahirnya sebelum tahun 80 ada? Ada banyak? Masya Allah. Hampir semua dia ya. Lahirnya sebelum tahun 80 ya. Oke, saya ambil garis. Anak-anak itu adalah anak-anak pelintang. Anak-anak itu anak-anak ketapal. Anak-anak itu anak-anak gobak sodor. Anak-anak itu anak-anak sekungan kota umpet. Anak-anak itu anak-anak cekungan. Anak-anak itu anak-anak jehi. Anak-anak itu anak-anak egrang.
Mereka tidak bisa dipisahkan dari egramnya. Mereka tidak bisa dipisahkan dari ketapel plintengnya. Mereka kemana-mana bawa karet pentil yeyenya. Karena itu adalah budaya yang membesarkannya. Karena plinteng yeye ketapel adalah teknologi tercanggih waktu itu. Dan anak-anak besar bersama mereka. Maka dunia sudah berganti. Perjalanan waktu berganti. Peradaban berubah. Hari ini anak kita, cucu kita lahir di dunia gadget bersama HP. Anak-anak enggak lagi mengenal sentir, teh, keceran, petromak. Anak-anak enggak lagi ngerti yeye, plinteng, gobak sotor, egram, karena mereka lahir di dunia yang berbeda. Anak-anak kita lahir di dunia gadget. Maka anak-anak kita selalu bersama HP. Maka anak-anak hari ini gak bisa dipisahkan dengan HP. Karena mereka anak-anak teknologi. Karena mereka anak-anak gadget. Keliling dunia sampai ke ujung tak terbatas. Gak ada anak yang bisa dipisahkan dengan HP-nya. Leres? Jangankan anak-anak kita yang orang tua saja nih, jenengan mau ke Jogja, sudah siapkan motor. Ngebut, tekan bunder, Bali. Pak Bali Pak, HP ku carry. Gara-gara HP carry sudah sampai bunder balik lagi. Artinya apa? Jangankan anak-anak kita saja tidak bisa dipisahkan dengan gadget. Maka kalau menjadikan HP musuh bersama, jempol mama. Kalau dunianya anak dunia gadget mau dipisahkan dengan HP, tidak bisa. Anak-anak generasi itu selalu besar dengan dunianya. Kalau kita dulu kan ya kemana-mana, tangannya pelintang sini kan, jebuknya nanti umrohan. Kalau misalnya sing seko lulang iki di celupke gawe lawur ngoten ya seger ya. Sing putri-putri kemana-mana, sing desa ya karep pentil. Kenapa? Karena mau buat yeye. Kan dunia seperti itu. Bedanya simbol-simbol kita dulu canggih betul parentingnya, mengalahkan mama-mama sekarang. Di mana canggihnya? Mama kita, simbol kita dulu bilang gini, "Le, saya sekolah, nenek ditinggal ya. Terus mengko nara golek manuk nggo bintang kok nek sekolah. Le, nah, nek yeye mengko ya nek digawe sekolah dipakai istirahat ya. Enak, kok nek main egrang, kok sore wae. Nek gobak motor engko bengi ya, apa semalam minggu lho di patarane mbok karso kae lho. Inilah manajemen. Aturan main. Yang ini tidak dimiliki oleh mama-mama sekarang. Dia belikan HP seakan-akan itu ada tanda cinta dan kasih sayangnya, tanpa ada pembekalan bagaimana menggunakan HP, tanpa ada pendampingan. Ini Luna yang harus diakses, ini nggak boleh Luna, tidak ada yang sampai begitu. Baik, saya tarik biar kita tahu pengaruh HP dalam tubuh dan otak kita sampai ke dalam hati kita, sehingga kita nanti akan menjadi bukan sekedar laki-laki yang kebetulan punya anak, tapi kita adalah seorang ayah yang bertanggung jawab pada anak kita. Kita akan tampil menjadi perempuan yang bukan sekedar punya anak,
tapi kita bunda yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Yang pertama, kita punya motor. Kalau punya motor, aturan polisi harus punya SIM. Berapa tahun batas minimal kepemilikan SIM? 17 tahun. 17 tahun ya. 17 tahun. Saya tanya kepada komandan Polres 4 tahun yang lalu, dan walaupun saya tahu jawabannya, kami memastikan itu keluar dari institusi yang berwenang. Dan kenapa sih ini anak-anak SMA kok belum boleh punya SIM kecuali yang minimal 17 tahun? Anak-anak SMA tuh pintar itu naik motornya, canggih banget. Kenapa sih? Dibikin aja, kenapa sih? Dan ini Kak, kalau usia 15 tahun, 16 tahun itu belum bisa mengontrol dirinya. Nanti kalau di jalan raya membahayakan bagi pengemudi yang lain. Saya tarik di usia sebelum 17 tahun, pengendara sepeda motor bisa membahayakan bagi dirinya dan pengendara yang lain. Nah, apa dikira HP itu bukan kendaraan yang lebih berbahaya? Itu jauh lebih berbahaya daripada motor, Bapak Ibu semuanya. Kalau motor, alangan, jatuh, kepleset, hanya jatuh begini. Insya Allah nanti dibawa ke klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dokter, diobati, sembuh. Tapi yang namanya HP ini jauh lebih berbahaya, karena kalau jatuh bisa menghancurkan hidup dan masa depannya. Baik, apa pengaruhnya? Satu, HP ini mengeluarkan radiasi. Radiasi yang masuk ke dalam tubuh manusia, apakah tua, muda, atau anak-anak, lebih kepada balita dan batita, akan menyerang imun tubuhnya, daya tahan fisiknya. Maka kalau anak-anak itu sering bermain HP dan radiasinya semakin banyak, imun tubuhnya, fisiknya lemah, gampang sakit. Dan saya tanya di rumah sakit anak, ibu dan anak, saya tanya 5 tahun belakangan ini pasien anak meningkat bukan hanya 3%, 10%, 300%. Kenapa? Karena daya tahan fisiknya lemah. Di mana lemahnya? Karena dihancurkan oleh radiasi dari HP. Yang kedua, radiasi dari HP yang masuk ke dalam kepala, yang pertama yang diserang adalah otak kanannya. Otak kanan itu otak emosionalnya, sosial emosionalnya. Maka anak-anak yang sering main HP, dia akan mudah marah, meledak-ledak, dan temperamen. Semakin banyak berinteraksi dengan HP, semakin otaknya liar, tidak tertekan. Yang ketiga, yang diserang otak kirinya, otak akademisnya, otak kecerdasannya. Maka kalau ada anak yang bermain HP, pada hakikatnya sinar radiasi itu menyerang otak kirinya sehingga daya tahan membacanya rendah. Anak sekolah sekarang, bukan hanya anak SD, anak SMP, anak SMA, daya bacanya rendah sekali. Suruh membaca buku 2 jam, gak mampu. Jangankan 2 jam, 1 jam gak bisa. Jangankan 1 jam, 10 menit saja sudah peka. Kenapa? Daya otak untuk menggerakkan membacanya rendah. Beda ketika kita SMP dulu. Buku Siti Nurbaya,
buku-buku sastra, robohnya surau kami hamka. Kita membacanya berhari-hari sampai tuntas. Bahkan kita bisa mempresentasikan kembali, seakan-akan bisa menulis kembali kisah-kisah dalam buku itu. Kenapa? Karena otaknya sangat kuat menggerakkan hati untuk cinta membaca. Itulah sebabnya ketika anak itu bermain HP, bukan tambah pinter, tapi tambah bodoh. Belajarnya bukan tambah bagus, tapi tambah sembrono. Yang keempat, sinar radiasi itu akan menyerang titik koordinasi otak kanan, otak kiri yang simbiosis mutualistik yang bekerja sama, kerjasama bergabungnya kerjasama itu akan dihancurkan oleh sinar radiasi dari HP sehingga otak kanan, otak kirinya ngeblank. Tidak ada koordinasi sehingga sekolahnya sak-sake. Sing penting nganggo seragam teko sekolah. Ning sekolah sing penting jajan. Barang pun sekolah mulai meneh ilmunya kosong. Kalau ditanya cita-citanya mau apa, enggak tahu. Target sekolahnya mau kemana, enggak tahu. Kenapa? Karena otak kanan, otak kirinya tidak mampu lagi merancang jalan hidup untuk dirinya sebagai peta masa depan. Oke, turun sekarang. HP yang dipakai oleh orang akan berdampak negatif kepada orang tersebut. Kalau ada HP yang dimasukkan ke kantong baju ya, kantong baju ini. Dalam sini ini akan memberikan satu rangsangan yang kuat untuk menimbulkan kanker payudara. Jadi kalau ada HP yang nempel di saku baju itu memicu kanker payudara. Kalau dikasihkan di celana, disai di celana, ini akan merusak seksualitas dan reproduksi wanita. Wanita gampang keputihan. Maka yang baik kalau kita mau pegang HP itu jauhkan dari tubuh kita, masukkan ke tas. Ada tas kecil itu lebih aman. Lalu ketika kita tidur, jarak HP minimal 3 meter. Minimal. Lebih bagus di off-kan di jarak jauh. Kenapa? Karena saat kita tidur, otak ini mau istirahat. Tapi ketika mau istirahat, ternyata diserang oleh radiasi dari HP atau balau. Tidurnya tidak nyaman. Otaknya jadi masalah. Fisiknya jadi berantakan. Lagi, ini yang terjadi di Gunung Kidul. Gunung Kidul termasuk paling banyak. Sedikit kasus anak-anak SD. Anak-anak kecil, anak-anak SD TK dan sebawahnya lagi PAUD, SPS, penitipan baby yang terserang radiasi HP maka akan mempercepat menstruasi. Data di Gunung Kidul lewat Dinas Kesehatan, anak-anak kelas 3 SD sudah banyak yang menstruasi. Kenapa? Selain dari faktor makanan, itu diantaranya adalah karena radiasi gadget, radiasi dari HP. Gimana tidak? Dari bangun pagi dia pegang HP, sebelum sekolah dia pegang HP, kemudian di sekolah pun mencuri-curi pegang HP, kemudian pulang sekolah main HP lagi, semalaman main HP lagi, begitu seterusnya. Maka yang terjadi adalah pendewasaan reproduksi. Dikarbit cepat matang, akhirnya menstruasi dini. Bukan masalah menstruasi
Karena menstruasi bagi wanita itu pasti dilaksanakan, dilalui. Itu fitrah. Pasti dilalui. Masalahnya usianya belum siap. Kenapa? Kalau sudah menstruasi, muwais, sudah terkena hukumnya Allah. Meskipun masih kelas 2 SD, kelas 3 SD, sudah terkena hukum wajib sholat dan wajib-wajib yang lain. Itu masalahnya. Jadi kalau bapak ibu punya anak usia 2 SD, cucunya atau anaknya sudah menstruasi, maka kewajiban sholat menjadi wajib fardu ain. Sementara dia sendiri, maaf ya, namanya kelas 2 SD, kelas 3 SD itu masih malas-malasan. Secara kedewasaan pikir belum punya, secara pemaksaan diri belum mampu, maka menjadi berat, menjadi masalah. Ini baru sholatnya, belum hukum-hukum wajib lainnya. Gara-gara anak-anak terlalu banyak dan terlalu sering main HP. Masya Allah, 8 menit lagi. Masya Allah, langsung saja ya, saya lompatin ya. Tapi insya Allah dampak ini sampun dipahami nih. Dampak ini sudah dipahami. Nah, sekarang langsung solusi mohon ya. Solusinya yang pertama, hidupkan bonding. Bonding itu merawat cinta bersama-sama dalam keluarga. Orang tua mencintai penuh anaknya, anak mencintai penuh kepada orang tuanya. Orang tua mesra dengan anaknya, anak nyaman dengan orang tuanya. Orang tua harus tampil. Nah, yuk nak, sekarang sering-sering dipegang pundaknya. Kalau ingin menghidupkan bonding, maka sering-seringlah jangan banyak bicara-bicara. Jangan banyak kata-kata verbal, tapi perbanyaklah bahasa tubuh. Jangan sedikit. Belum muring-muring terus, bahasa verbal dibuat nyerang terus, gak ada bonding, gak ada kenyamanan, gak ada ketenangan, gak ada kemesraan. Kurangi verbalnya. Kalaupun salah, tahan tidak bicara. Kita yang mendekat, nah, kenapa? Nah, tumpah bu, nah, gak apa-apa, udah terlanjur tumpah. Ibu marah juga tetap tumpah. Ya, hati-hati ya, besok gak bertumpah lagi ya. Sambil dipegang kepalanya, diselus-selus, dipegang tepuk-tepuk pundaknya, lalu katakanlah hati-hati ya, hati-hati itu lebih bijaksana. Itu jauh lebih dahsyat dan itu akan menumbuhkan empati. Anak salah, tapi nasihatnya mesra, bukan langsung diserang dan ketok palu hakim orang tua yang jahat. Lalu sering-seringlah dipegang anaknya. Kenapa? Yang punya anak perempuan, kalau anak perempuannya sering dipegang, apalagi pegang bapaknya, dia sudah punya bonding. Bapakku keren, bapakku nyaman, bapakku asik. Dia tidak akan mudah-mudah untuk dipegang laki-laki lain kecuali pada saatnya nanti. Ibu-ibu yang punya anak laki-laki, perannya ibu, nak, ayo nak, gini nak, bilang mau ada apa? Coba, cerita dong, ayo yang asik ya. Karena kalau anak laki-laki perannya ibu. Kalau anak-anak laki-laki kita bilang, oh ibuku keren, mama keren, sik banget, mesra banget, cintaku, sayangku, hormatku, maka anak-anak laki kita tidak akan mudah-mudah memeluk perempuan-perempuan yang sebelum halal baginya. Itu rumusnya. Yang kedua, menghidupkan bonding. Sering-seringlah anak-anak kita diajak makan keluar. Nek mula makan di luar terus. Karena rumah saya rumah dekat sawah, jadi rumah saya itu ya mewah gitu, mepet sawah gitu. Kak Badoli sekarang ya. Jadi kalau makan itu ya makan dulu bu. Kita makan kan. Sunnah Rasulullah yang disenangi oleh Rasulullah. Kalau makan itu sebagai banyak.
Ya. Walaupun kita sesibuk apapun diusahakan kecuali untuk makan bareng gitu, nampan bareng atau kalau biar dia zaman dulu 70-80 kan tabir gitu kan dimulai dibeli itu terus ada kulupan dongkates terus sambal terasi pada saat tahun 80 itu istimewa sekali ya. Gerepet dibakar gitu kan, gosong-gosong duduk-duduk gitu. Enaknya sampai sekarang nggak ada yang ganti. Kenapa? Bonding Simbo gitu loh. Kesannya Simbo, makanan sama Simbo ya gerepet, riwel-riwel. Keren banget gitu loh. Kenapa? Itu memori yang mengenang di dalam hati kita. Nah, itu yang kita hadirkan pada anak-anak kita. Sekali-sekali, jangan setiap hari gitu, Bos. Sekali-sekali, ya gini, 1 pekan sekali dibuat jadwal. Nek akad sesuk mangane gulai bakso, akad besoknya mie ayam, akad besok lagi sate, akad besoknya ikan bakar, terus besoknya. Sehingga anak-anak itu keren banget ya, seneng banget. Saat-saat tertentu jangan diberikan langsung surprise. No, ayo kita ke Malioboro yuk, di sana ada makanan enak, katanya sih surprise. Yang ketiga, sekali-sekali ajaklah anak-anak kita minimal seumur hidup sekali tidur di hotel. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menanamkan cinta. Loh, kenapa Nabi Ismail alaihissalam sama Bunda Hajar itu cinta banget sampai-sampai si setan, si Azazil Lanatullah yang mau waktu menggoda, mau disembelih Ismail, lalu datanglah si Azazil, si raja iblis yang menyerupai kakek. Nah, Ismail, lari nah. Gak ada Tuhan itu memerintahkan seorang ayah untuk menyembelih anaknya. Gak ada Tuhan yang memerintahkan Nabi untuk membelih hambanya. Itu akan Ibrahim, itu akan bapakmu saja, lari nah, lari. Karena bapakmu itu gak mau disaingi sama kamu. Kamu ganteng, kamu pintar, kamu soleh. Lari nah. Apa kata Ismail? Kata ibu, kalau itu perintahnya Allah, harus ditunaikan. Kata ibu, di saat genting yang dia pertaruhkan nyawanya kalau disembelih bisa wafat. Tapi kata ibu dibawa menjadi alternatif tameng yang resikonya kemungkinan bisa wafat. Tapi tidak takut dengan wafatnya, tidak takut dengan kematiannya. Cinta bonding ibunya teramat mesra. Kata ibu, kalau itu perintahnya Allah harus ditunaikan. Karena kata ibu, kalau perintahnya Allah itu pasti baik dan menghadirkan kebaikan. Bagaimana seorang Ismail kok bisa mengambil narasi kata ibu? Karena ada bonding, ada cinta, ada mesra, ibu di hatinya. Kenapa Pak ibu di hatinya? Karena Nabi Ismail kecil, sejak kecil dilibatkan dalam urusan pekerjaan Bunda Hajar. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi sumur Zam-Zam ke warga Juhum yang ikut hidup di situ, kepada musafir yang lewat. Ismail kecil dilibatkan, merekatkan cintanya. Lalu makan bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kecil dengan Bunda Hajar, merawat cintanya. Lalu pada saatnya nginep di rumah-rumah warga Jurhum, suku Jurhum, kalau sekarang nginep di hotel. Jangan sampai anak-anak kita katrok. Percaya nggak percaya? Ketika sekali-sekali anak kita ajak makan di HH misalkan ya, Yora Kaditi nggak apa-apa misalkan. Itu ada kenangan yang keren banget. Aku tahu dulu di HH, gua Lampung, metode kemudian memesona hati. Aku tahu lu makan di sana. Enak banget nih kalau Masya Allah pelayannya, cara penyajiannya, anak-anak mendapatkan bekal menjadi seorang pengusaha. Jangan sampai wong ning Gunung Kidul anak kita bareng ngerti. Gua pindul pernah mlebu. Hebat berlewat. Ya Allah, apa nek iki? Besok ditanya ketika di Jakarta, oh Gunung Kidul itu ada pindul. Iya benar, dekat di rumah saya. Gimana sih? Di dalamnya? Enggak tahu.
Sakit bener Allah. Dan Ismail juga begitu, diajak Bunda Hajar itu sesekali tidur di rumahnya warga, gitu loh. Artinya apa? Tidur bukan di rumahnya sendiri. Kalau kita ya sesekali lah diajak tidur di hotel. Gitu. Oh rasa sama tahun, sekali malam, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Nah di sini kan ada hotel Islami ya sana ya, terus kita nginep di sana. Kayaknya ini loh hotel di sesekali di mana buru gitu. Ya orang kita sing dhewe, kamar sing dhewe. Sing dipakai saya juga merancang nih. Saya merancang pengen di Malioboro itu ternyata yang kelasnya bagus itu 1 malam 20 juta. Karena boleh ganti. Nah, saya tanya gini, yang paling murah yang bisa dipakai tidur bersama, pengennya berat-beratkan gitu nopo-nopo, gitu. Ada enggak? Wadah kak, itu 400 bisa untuk 3 orang. Ini ya saya pesen ini ya, nabung dulu 400 gitu. Paling enggak gini, memberi kesan kepada anak-anak kita. Seumur paling enggak aku tahu nginep dengan orang kata nyempelan ya. Itu kesan gitu. Ini termasuk dari bagaimana kita menghidupkan body ini gitu. Nah, kalau kita sudah menjadi orang tua yang asik-asik kayak gini, maka HP nanti insya Allah sedikit demi sedikit akan tergeser. Kalau hilang nggak bisa ya, tapi tergeser. Nah, yang terakhir aturan yang dipakai harus ada aturan mainan. Yuk kita kumpulkan satu keluarga. Bapaknya sebagai pemimpin itu memberikan instruksinya. Alhamdulillahnya kita diberi Allah rezeki bisa beli HP ini. Tapi gini ya nak, disampaikan ini titipan Allah. Kalau kita nggak bisa menggunakan dengan baik, hisapnya berat. Nah, di sini itu banyak yang baik, tapi lebih banyak juga yang jelek. Maka kita harus hati-hati. Sekarang kita jadwal. Jam ini nggak boleh main HP. Sepakat semuanya. Maghrib Isya misalkan nggak boleh main HP. Ya nggak boleh main HP. Bapak ibunya juga harus konsisten. Kecuali kalau panggilan darurat. Subuh sampai jelang berangkat nggak boleh main HP. Kecuali orang tua kalau mau melihat informasi kedinasan. Nah, boleh main HP, tapi sama ibu ya, sama bapak ya, naik nonton bareng-bareng, main bareng-bareng dan lain-lain. Nah, itu akan memberikan satu permainan yang asik gitu. Walaupun dikasih kayak gitu, tetap aja yang namanya anak-anak nanti ada HP dipegang, nggak apa-apa, bersabar. Nah, gimana aturannya? Jangan marah, tahan untuk mengeluarkan kata-kata. Lebih baik kita deketi. Nah, hari ini bukan jam untuk pegang HP ya, bla 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 bla. Pada saatnya berikan satu surprise, kejutan. Ayo, semua ngumpul. Ini bapak atau ibu mau ngajak kalian melihat bunga sakura. Nah, bunga Jepang di Serseng di Gogo itu bunga sakura kayak gini. Sehingga walaupun kita mau Gunung Kidul, memori kita sampai pada Tokyo. Ayo kita lihat ini menara Eiffel ini. Wah, kayak gini ya. Ini dibuat tahun gini, cara bikinnya gini bla bla bla. Sehingga pada saatnya asik banget. Pada saatnya juga. Nah, sekarang 10 menit boleh main HP bebas. Jadi HP jangan disembunyikan. Semakin disembunyikan, anak semakin memberontak untuk ambil dan mencurinya. Aturan main inilah yang harus dipakai. Saya belum menjadi ayah yang bisa memanage dengan baik dengan kurikulum HP ini, tapi setidaknya saya berjuang untuk membersamai anak-anak mengikuti aturan main bersama. Sehingga pada saat tidak boleh pegang HP, saya pun juga tidak pegang HP kecuali ada panggilan-panggilan darurat. Dan itu yang akan kita laksanakan bersama-sama. Nah, insya Allah kalau kita sudah menggunakan konsep ini, kurikulum istrinya lebih yang saya berikan baru Bunda Hajar ya, makan bareng, makan di luar, kemudian jalan-jalan, kemudian kemudian dibelai-belai kepalanya, kemudian ditepuk-tepuk punggungnya, kemudian didoakan Bu. Terakhirnya didoakan di saat anak-anak gak mendengarkan. Ketika
ketika selesai sholat, apalagi tahajud. Yang kedua, doakan saat anak-anak mendengarkan. Kapan itu? Minimal berangkat sekolah, pulang sekolah. Berangkat sekolah bersama anak-anak. Pegang, nah, ayah ridho. Sekolah, insya Allah dan izin Allah, Allah memudahkan. Saya doakan, nak. Dirangkul, saya doakan, nak. Kamu akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Doa itu yang akan menguatkan dan itu bonding, merawat cinta antara anak dan orang tua. Pada saatnya kecup batuknya, keningnya, nah, masya Allah, ayah itu sama kamu, nak. Belajar yang sungguh-sungguh ya, sekolah yang sungguh-sungguh, hormati gurumu, nak. Karena guru itu adalah dipilih Allah untuk menjadikan kamu soleh. Jangan sekali-kali berani walaupun kamu benar. Adab dijaga, insya Allah dan izin Allah sekolahlah dan kau akan berhasil. Dikecup keningnya, masya Allah. Itu bonding yang bisa mengalahkan HP. Dan insya Allah itu juga untuk bangga kepada cucunya. Mudah-mudahan 1 jam 5 menit ini menjadikan kita tambah ilmu, tambah amal, kita bisa bergeser dari laki-laki yang punya anak menjadi seorang ayah yang peduli dan tanggung jawab pada anaknya, dari seorang perempuan yang kebetulan punya anak menjadi seorang bunda yang peduli dan bersungguh-sungguh memperjuangkan anak-anaknya. Dan mudah-mudahan kita bisa menyamai kesolehan untuk anak-anak kita sehingga jalan anak kita menerantas mengikuti kesolehan orang-orang soleh yang akan mensolehkan kehidupan kita, membawa kebaikan dan kemuliaan bagi orang tuanya di dunia sampai ke jannahnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi